Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Linda Pov. 6 hari kemudian, aku telah berada di bandara menunggu kepulangan James. Mari aku kenalkan James terlebih dahulu atau nanti aja sih, tunggu orangnya nongol. Pesawat terbang dari Korea sudah datang, aku pun mencari keberadaan James. Hingga akhirnya aku menemukan seorang cowok tampan yang aku tahu dia siapa. James, teriakku. Linda, aku kangen banget sama kamu, kata James sambil memelukku. Aku juga kangen sama James, masih ingat pulang aja, aku kira udah betah sama cewek Korea. Gak enak cewek Korea. Operasi plastik, ya walau gak semua sih. Hahaha, makanya jangan pindah-pindah, gak dapat cewek kan. Oh iya, aku denger kamu dijodohkan ya. Ya dan aku gak bisa bantah, sekitar 6 bulan lagi. Kalau begitu, aku masih ada waktu buat kasih rintangan ke dia. Jangan aneh deh James. Biarin ini kan demi sepupu kesayanganku juga. Oke James Boy Davidson. Dia adalah sepupu kesayanganku. Dia udah aku anggap kakak kandungku sendiri. James ini seorang cowok tampan dan sekarang berprofesi sebagai model, dan juga seorang dokter, makanya sekarang dia pakai kacamata hitam dengan jaket, topi yang menutupi mukanya dan sebuah masker. Untung semua orang gak curiga, cuma bingung doang, kok tahan panas gini pakai baju tebal tapi, kan itu memang konsekuensinya daripada dikejar wartawan kan. James sebenarnya tinggal di Korea bersama tante dan om. Tapi sekarang dia pulang ke Surabaya. James sudah kayak penjagaku. Setiap cowok yang mau menjadi pacarku harus melewati rintangan yang dibuat darinya. Aneh lagi. Contohnya, pernah ada seorang cowok yang ingin menjadi pacarku. James menyuruhnya untuk lari lapangan sekitar 100 kali tanpa berhenti. Lapangannya sih gak terlalu besar tapi 100 kali. Gila tuh James. Cowok itu nyerah dan gak jadi pacarku. Benar deh James. Aku cuma takut kalau James bakal kasih rintangan yang agak sulit ke Andrew. Aku tahu Andrew itu kuat dan hebat, hampir semua bidang dikuasainya tapi belum tentu juga kan. Aku dan James pun pulang ke rumah untuk beristirahat. Halo Om, udah kangen belum sama James? Canda James. Kamu ini masih suka jaili Om kangen kok sama kamu. Tapi, kamu gak operasi plastik di Korea kan? Ya enggak lah Om, kalau iya muka James pasti sudah berubah, mana Lisa. Batang hidungnya gak kelihatan. Dia lagi ada acara di sekolahnya. Maklum dia sekarang anggota OSIS, jadi agak sedikit repot. Begitu, oh iya Om orang yang mau dijodohkan sama Linda siapa? Andrew Wesselton, kamu kenal dia kan? Oh orang itu, tentu saja dia kan terkenal di dunia bisnis, ya walaupun James model tapi kan kadang bantu ayah. Kamu bakal kasih tantangan apa ke Andrew? Rahasia dong Om. Biar nanti semuanya kumpul baru James akan ungkapkan. Baiklah jika itu maumu, jangan aneh ya. Sekarang kamu istirahat deh, pasti capek kan dari Korea. Kamarnya tetap sama. Oke Om, tenang aja James gak kasih yang sulit kok. Mungkin sedikit aneh sih. James pun menuju ke kamar tamu yang memang sudah biasa dia tempatin jika datang ke Surabaya. Linda yang mendengar percakapan keduanya segera mendatangi ayahnya. Yah, kalau James kasih yang aneh ke Andrew gimana? Tanyaku.
Kenapa kamu khawatir? Kamu udah cinta ya sama Andrew? Aku kan cuma nanya, bukan berarti aku suka sama Andrew. Mana mungkin Linda suka sama Om S. Cinta kan gak kenal sapa. Siapapun orang itu, jika udah cinta mau diapakan lagi? Ih, ayah kok jadi pakar cinta sih? Hahaha, ayah kan cuma kasih tahu. Ya deh, curhat sama ayah. Linda tambah bad mood. Hahaha, ya sudah, sana siap jemput Lisa, dia kan gak bawa sepeda hari ini. Baik ayah. Linda mengganti bajunya dan segera naik ke mobil. Di sekolah Lisa, Linda pun harus menunggu beberapa menit karena Lisa belum pulang. Setelah beberapa menit kemudian, Kak Linda panggil Lisa dari kejauhan. Akhirnya Lisa, kamu datang juga. Aku capek dilihatin sama cowok di sekolahmu. Hehehe, maaf Kak, tadi ada rapat sebentar untuk acara sekolah. Ya sudah, kamu mau langsung pulang atau gimana? Makan dulu ya Kak, di kafe dekat kampus Kakak. Oke, Kakak juga kangen sama tempat itu, sama Carlos juga ya. Baik Kak. Linda menelepon Carlos. Carlos, tersayangku, kataku. Maaf, ini siapa? Katanya formal. Oh, salah sambung ya, maaf ya Bu, gak sengaja. Saya kan mau menelepon teman saya untuk mengajaknya makan dekat kafe kampus. Saya traktir loh, maaf jika salah sambung, kataku membalasnya. Baik, OTW sekarang. Aku dan Lisa segera pergi ke kafe dekat kampus. Di sana kamu sedang melihat Carlos. Dengar kata traktir aja langsung cabut, kataku mengejek Carlos. Biarin, rezeki jangan ditolak. Hahaha, iya deh, percaya yang pelit. Oh, aku lupa ngasih tahu kalian, James sudah pulang, dia berada di rumah sekarang. Akhirnya sepupu tampan lo itu pulang, tambah ganteng gak? Bisa gue gebet loh, kata Carlos. Enak aja gebet sepupu gue, Big No. Kak James udah pulang ya, kira kasih rintangan apa ya ke Kak Andrew? Lisa penasaran, kata Lisa. Iya ya, dia kan selalu kasih rintangan yang aneh-aneh. Makanya sampai sekarang Linda masih jomblo, kata Carlos. Sialan lo. Gak sadar dirinya juga jomblo, kataku mengejek balik Carlos. Kapan Kak diberitahu rintangannya? Tanya Lisa. Tadi sih aku dengar kalau semua sudah kumpul akan diberitahu rintangan apa, jawabku. Mereka bertiga pun makan sambil ngomong-ngomong. Setelah itu mereka pulang, Carlos pun ikut denganku. Karena penasaran dengan rintangan James. Ayah juga telah menelepon Andrew untuk datang ke rumahku. Setelah semuanya kumpul, James bangun dari tidurnya dan tengah menyiapkan sesuatu. Tapi kau gak tahu itu apa? Baguslah, semua sudah kumpul. Oh iya, aku James. Kamu Andrew kan orang yang dijodohkan ke Linda, kata James. Ah iya, itu aku. Senang berkenalan denganmu. Aku juga senang mengenalmu. Begini, aku telah mengumpulkan ke sini untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Andrew, mungkin kamu sudah tahu dari Om, bahwa aku akan memberikanmu sedikit rintangan. Jika kamu berhasil akan kuakui kau sebagai calon suami Linda, sekaligus calon sepupu iparku. Rintangannya gak sulit kok, kamu kan pintar di segala bidang. James, jangan beri yang aneh, kataku mengancam. Tenang aja Linda, ini masih bisa logika kok, jawab James. Ayo Kak, cepat beritahu rintangannya apa, kata Lisa. Baik, rintangannya adalah Andrew Pov. Rintangannya adalah mengambil kertas dalam box, kata James. Hah, maksudmu James? Tanya Linda. Begini, jadi seseorang mengambil satu kertas dalam box ini. Di dalam box ini berisi kertas tentang rintangan itu. Banyak macamnya sih, cuma hanya diambil 5. Semua orang boleh mengambil kertas ini,
Orang asing pun juga boleh, yang gak boleh cuma aku dan Andrew. Aku dan Andrew yang akan melaksanakan rintangan itu. Baik, karena ini rintangan pertama, aku mempersilahkan Linda untuk mengambil kertas pertama. Kayak gitu boxnya. Linda berdiri dari kursinya dan menuju ke box itu. Dia dengan ragu mengambil sebuah kertas dengan tangannya. Setelah kertas berada di genggamannya, dia membukanya dan membaca dengan terkejut. Oke Linda, silahkan baca apa rintangan pertama, kata James. Baiklah, rintangan pertama adalah lomba. Lomba memasak. Kalian hanya boleh memilih nasi goreng, ayam goreng atau mie goreng. Dan yang menjadi juri adalah ayahku, aku sendiri dan Lisa, kata Linda membacakan rintangan itu. Aku hanya kaget. Aku aja ke dapur hampir gak pernah. Paling cuma bisa masak air dan mie. Aku sekarang merasa takut. Aku pun melirik James, ternyata James biasa saja. Dia malah tersenyum manis. Bagus banget rintangan pertama, kata Lisa. Ya aku rasa, kata Ayah Linda. Oke, bukan sekarang kok, lombanya minggu depan ya, kata James. Aku pun menarik tangan Linda. Linda, aku gak bisa masak, kataku. Apa? Aduh gimana ya? Hah, aku punya ide, aku yang ngajakin kamu masak. Masak nasi goreng aja, gampang. Belajar masak di rumahmu ya, kalau di sini pasti James buat latihan. Oke, tapi kok aku lihat James tenang aja. Ini yang aku takutin. James sudah pernah masak ketiganya. Keluargaku juga udah pernah mencicipi masakannya, belum melebihi keenakan nasi goreng buatanku sih. Jadi besok, kita mulai latihan. Kamu tahu kan rumahku di mana? Ya aku tahu. Keesokan harinya Linda pergi ke rumah Andrew. Di sana Andrew sudah menyiapkan bahan pembuatan nasi goreng. Dia cari resepnya di internet atau enggak tanya chefnya. Oke, pelajaran utama dari memasak adalah memotong. Kamu bisa motong kan? Kata Linda agak ragu. Megang aja gak pernah. Gimana tahu bisa motong atau enggak? Kataku. Baiklah, aku akan tunjukkan sekali, nanti kamu coba. Linda mempraktekkan bagaimana cara memotong yang benar, karena membuat nasi goreng dengan wortel dan kacang polong dan ada telur dadar di atasnya. Dia hanya memotong wortel, bawang putih dan bawang merah. Ini sudah selesai, kalau potong jangan besar oke. Oke, akan kucoba. Andrew mencoba memotong wortel sesuai yang dicontohkan Linda. Andrew memang pintar, buktinya sekarang dia sudah bisa memotong wortel, bawang putih dan bawang merah. Oke, selanjutnya, kamu bisa buat telur kan? Hehehe. Gak juga. Akhirnya Linda mencontohkan lagi, pertama memecahkan telur, lalu memasukkan garam secukupnya, dikocok hingga tercampur rata. Dan segera menuangkannya di panci yang telah ada minyaknya. Selalu itu dia membalik telur itu hingga matang sempurna. Gampang kan? Silahkan coba, GPP kok kalau gosong, telur ini cepat matang. Andrew telah mencoba ke-5 kali tapi gak pernah berhasil. Ada satu berhasil, malah gak bundar, hancur telurnya. Tapi, Andrew mencoba terus tanpa menyerah. Dia akan berjuang, lagi pula jika dilihatin oleh Linda entah mengapa dia merasa lebih semangat. Setelah ke-10 kalinya telur Andrew matang sempurna. Linda pun tersenyum puas. Oke, sekarang adalah pembuatan nasi goreng. Kamu harus memasak nasinya terlebih dahulu, sekitar setengah matang. Campurkan bahan yang telah dipotong, campurkan tomat, garam, gula dan merica. Rasanya harus seimbang dan ingat jika membuat ini harus pakai perasaan. Setelah matang, taruh di piring dan jangan lupa dihias, tambahkan telur di atasnya. Selesai.
Andrew mencobanya dengan bantuan Linda, selalu berhasil dia mencobanya sendiri. Dia pun berhasil. Yeay berhasil. Nah Linda sekarang kamu harus coba, kataku memaksa. Linda mencoba merasakannya, ternyata. Ini agak asin, kamu terlalu banyak kasih garam. Oh begitu, oke akan ku coba lagi. Andrew mencobanya sekali lagi, dan kali ini dia akan memastikan rasanya, setelah pas dia menaruh di piring. Linda mencoba satu suapan. Ini baru pas, enak. Ayo makan ini, kata Linda. Kita membagi nasi goreng ini menjadi 2. Andrew tak menyangka akhirnya dia bisa masak juga, ya walaupun cuma nasi goreng sih tapi, sesuatu perkembangan yang baik. Bau apa ini? Tanya ibuku. Oh halo bu, udah datang. Ini Andrew bikin nasi goreng karena ada rintangan dari sepupu Linda, James. Linda nasi goreng ini beneran enak. Enak kok bu, buktinya Linda bisa saja makan sampai habis. Ibuku mencoba nasi goreng buatanku. Ini enak, wah hebat ya Drew kamu sudah bisa masak nasi goreng. Ya dong bu, Andrew kan anak ibu. 1 minggu kemudian, rintangan pertama dimulai. Andrew memasak dengan telaten. Entah mengapa dia kayak profesional. Dia memasak sesuai instruksi dari Linda saat belajar masak. Tapi, kali ini dia membuat telurnya belakangan. Setelah kedua masakan telah jadi, mereka semua menyediakannya di ruangan tertutup. Masakan itu dibawa oleh Carlos. Setelah beberapa menit, keluarga Linda keluar. Aku takut aku akan kalah dari James. Oke kami telah memutuskan siapa yang menjadi pemenang di rintangan pertama ini, kata ayah. Pemenangnya adalah Andrew, kata Lisa. Aku pun tersenyum senang, Linda juga memberikan jempol kepadaku. Aku pun tidak sia-sia belajar susah payah. James menjabat tanganku. Selamat ya, kamu menang di rintangan pertama ini tapi, masih ada 4 rintangan lagi. Jangan senang dulu, mungkin ini cuma keberuntungan, kata James. Aku akan senang menjalani seluruh rintangan yang ada, kataku dengan percaya diri. Baik semuanya kumpul di ruang keluarga lagi, kita akan mengundi rintangan kedua. Kata Linda, Lisa silahkan maju, lanjutnya. Lisa pun mengambil sebuah kertas dan setelah dibuka isinya adalah lomba basket. Rintangan kedua adalah lomba basket, kata Lisa. Oke biar aku yang bikin peraturan di sini. Kalian akan duel, terserah pakai baju atau apa, itu jenis pribadi jadi kalian boleh bawa yang kalian mau. Lalu poinnya jika telah mencapai 21 dialah yang menang. Ayah yang akan jadi jurinya, ayah dulu kan kapten basket. James dan Andrew mulai latihan. Linda mendatangi Andrew. Linda melihat kelincahan Andrew seperti profesional. Wah hebatlah kamu mainnya, kamu pasti menang, kata Linda. Belum tentu, aku kan gak tahu James hebat atau enggak, jawab Andrew. Kalau menurut perhitunganku, James itu kurang bisa under ring tapi, dia kalau layup jago. Bolanya hampir masuk terus jadi kamu harus halangi dia jika dia mau layup. Lagi pula James kurang berpengalaman dalam basket, untung aja basket bukan badminton. Kalau badminton dia jagonya. Oh begitu ya, saat SMA dulu aku seorang kapten basket di sekolahku. Sebelum aku menjadi CEO, aku ditawari menjadi atlet basket tapi, aku gak mau. Aku cuma sekadar bisa doang bukan suka basket. Pantas aja kau hebat banget main basketnya. Kau seorang kapten basket sih, ya walaupun kamu sudah tua sih. Niatmu jika sih, udah terbang ke langit dijatuhkan ke dalam jurang. Lebay banget si Om S. Dasar, kamu mau coba basket? Ah, gak Drew, aku gak pintar basket.
Aku pintarnya voli seperti ibuku, kalau Lisa baru pintar basket, dia kan kayak ayah. Udah coba dulu, nanti aku ajari sampai kamu bisa. Baik, tapi jangan ketawa. Linda mengambil sebuah bola basket dan hendak melemparnya tapi, Andrew memegang pergelangan tangan Linda. Posisi Andrew tepat di belakang Linda, dia mengajarkan bagaimana memegang bola yang baik agar bisa masuk. Setelah melihat posisi Linda yang sudah bagus, sekarang kamu harus fokus sama gawangnya. Linda mencoba fokus, akhirnya dia melempar bola dan bola itu masuk. Yes, berhasil. Teks Andrew, kata Linda kegirangan sambil memeluk Andrew. Andrew yang kaget langsung mengelus rambut Linda itu. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ada 3 orang yang melihatnya, siapa lagi kalau bukan ayah Linda, Lisa dan James. Aku rasa, Linda udah ada rasa sama Andrew, kata James. Ya benar, kali ini aku setuju sama Kak James, kata Lisa. Entah mengapa aku bersyukur kamu mengadakan rintangan ini James, kata ayah Linda. Aku memang membawa keberuntungan, kata James dengan bangga dirinya. Idih, cuma kebetulan. Tapi aku senang akhirnya Kak Linda mendapatkan cintanya. Apalagi Kak Linda susah cari pacar karena Kak James, kata Lisa. Kakak lakuin ini kan demi kebaikan Linda juga. Kakak gak mau yang menjadi pacar Linda itu cowok pengecut. Ya deh, Kak James benar. Kak kali ini pasti Kak Andrew yang benar. Lihat Kak Andrew jago banget main basket. Kakak kan cuma amatiran. Dasar adik sepupu durhaka. Mereka bertiga akhirnya kembali ke ruang keluarga tanpa terjadi apa-apa. Lebih tepatnya pura-pura gak ada apa-apa. Kembali ke Andrew dan Linda. Linda akhirnya tersadar, dia pun segera melepas pelukannya. Dan memalingkan muka dari Andrew, wajahnya semerah tomat sekarang. Kamu jangan geer, aku cuma refleks meluk kamu, kata Linda. Refleks atau sengaja nih? Aku tahu kok kamu mau meluk aku, ada kesempatan langsung ambil aja. Cuma refleks terlalu senang. Udahlah kamu latihan dulu sana. Seharusnya kamu yang butuh latihan, kamu kan belum mahir. Jangan ngejek aku, awas kau. Linda pun ke ruang keluarga dengan kesal sementara Andrew malah menahan tawa dan melanjutkan latihannya. Linda yang telah sampai di ruang keluarga segera duduk di sana. Cie-cie, yang udah pelukan. Ingat jangan kelewat batas, kata ayah Linda. Apaan sih ya? Itu cuma gerak refleks karena Linda bisa masukkan bola, kata Linda. Kakak bisa masukkan bola, kakak serius kan, kata Lisa. Ya Andrew yang ngajar kakak, dia mengajarkan kakak memegang bola yang pas agar bisa masuk. Buktinya bola yang kakak lempar bisa masuk sempurna, kata Linda. Wah, berarti Kak Andrew hebat banget ya. Kakak kan selalu jelek kalau basket. Lisa, jangan mentang kamu pintar basket, seenaknya ngejek kakak iya. Aku gak ngejek kakak, itu kan kenyataan. Dari mana kamu berani nyolot kakak? Dari Kak James. Linda melirik sinis James tiba-tiba Andrew masuk dengan tubuh penuh keringat. Linda yang melihat itu langsung bengong, keringat Andrew dari leher hingga ke badannya. Tubuhnya yang six-pack itu tercetak jelas di kaus penuh keringatnya. Linda sampai melamun dibuatnya. Sadar Linda, jangan lihatin Andrew kayak singa lapar, kata James menyadarkan Linda. Apaan sih James? Andrew hanya tertawa kecil. James, aku boleh minjam bajumu ya? Gak enak pakai kaos ini. Boleh aja, tapi rasanya gak cukup. Andrew kan lebih besar dariku, kata James. Gak papalah, yang penting ada. James mengantar Andrew ke kamarnya. Andrew keluar dengan kaos James.
Karena tubuhnya James lebih kecil dari Andrew. Kaos yang paling besar punya James terasa ketat di Andrew. Lengannya pendek memperlihatkan ototnya. Tubuhnya yang six-pack itu masih terlihat. Linda tak bisa memalingkan wajahnya dari tubuh Andrew. "Jangan ngiler Linda, James." Linda berteriak keras ke James tapi dia segera duduk di samping Andrew. Dia memegang otot Andrew. Linda kagum sama Andrew walaupun sudah 27 tahun, dia kelihatan masih muda. "Linda jangan digituin Andrew-nya, nanti dianya nafsu lagi," kata James. Linda pun hanya nyengir, dia melihat muka Andrew yang sudah merah. Andrew pun izin ke toilet sementara ayah Linda dia James ketawa, hanya Lisa yang masih tak mengerti. Keesokan harinya lomba basket pun dimulai. Andrew menguasai pertandingannya, dia dengan lincah menggerakkan bolanya sekaligus badannya. Dia sudah kayak profesional. Linda benar-benar kagum sekarang sama Andrew tapi, karena gengsi tentu saja Linda menutupinya. Kedua orang itu sudah kecapean tapi, sayang belum waktu istirahat. James sudah terlihat sangat lelah. Keringat bercucuran. Akhirnya perlombaan ini dimenangkan oleh Andrew dengan poin 21-15. "Selamat Drew, kamu benar-benar hebat. Ini pengalaman paling menyenangkan atau lebih tepatnya rintangan yang paling seru. Hahaha, kamu juga hebat kok." Mereka bersalaman antar cowok. Rintangan kedua dimenangkan oleh Andrew 2-0. Bersambung.